Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi kita akan membahas looping pada Python. Nah, seperti bahasa pemrograman lainnya ya, looping sendiri itu di Python ada dua, yaitu for loop dan while loop. Nah, jadi yang paten lah ya, yang sering banget digunakan itu ya for loop lah misalkan ya. Maka kita bahas dulu deh, nanti kita baru ke while loop. Nah, jadi for loop itu bisa digunakan misalkan pada tipe data list, tuple, dictionary, mungkin set juga ya. Nah, itu kan eh, data-data atau struktur data yang satu variabelnya itu memiliki banyak nilai. Misalkan ini kan list ya, di mana si variabel fruit itu punya macam-macam buah. Ada apel, banana, dan cherry. Sedangkan tipe data string itu cuma satu kata aja, banana. Nah, tapi keduanya juga bisa tuh di looping pakai for loop. Nah, maka dia yang keprint di sini adalah itemnya atau elemen-elemennya. Apel, banana, lalu keprint juga yang terakhir cherry. Tapi karena ini nggak punya lebih dari satu jenis buah-buahan, maka karena dia string ya, maka yang keprint adalah hurufnya B, lalu keprint A, keprint N, keprint A, ke N, ke A lagi ya itu. Nah, jadi kayak gitu. Bisa di string atau tipe data yang isinya banyak, kayak itu ya, macam-macam itemnya. Nah, kemudian ada fungsi break. Jadi break sendiri itu menghentikan suatu for loop ketika terjadi kondisi tertentu. Misalkan ya, for x in fruit. Nah, aslinya kan dia keprint semua nih kalau sampai sini doang. Apel, banana, cherry keprint semua tuh. Tapi karena ada yang namanya if x sama dengan banana, nah kemudian di break, ya maka ya setelah banana itu nggak di print lagi gitu. Jadi ya cuma apel, ini ya apel, kemudian di print, kemudian apakah apel itu sama dengan banana? Tentu saja tidak. Maka dia lanjut. Kemudian banana, banana di print. Nah, kemudian banana apakah sama dengan banana? Betul. Pisang ya adalah pisang gitu ya. You don't say banget gak sih? Nah, jadi berhenti tuh. Cherry nggak kena print, nggak kena apa proses tercetaknya gitu ya. Jadi kalau breaknya itu di apa sebelum print. Jadi penempatan break itu juga penting ya. Ketika breaknya sebelum print, kalau ini kan tadi sesudahnya ya. Maka yang ke print cuma apel. Kenapa demikian? Karena kita coba ya. Apel. Nah, masuk for loop nih. Apakah apel sama dengan banana? Tidak. Maka dia lanjut. Kemudian ke print kan. Nah, kemudian banana. Banana apakah sama dengan banana? Betul. Maka terjadilah break di sini. Maka banana nggak ke print karena udah ke break duluan sebelum di print. Nah, jadi beda. Penempatan break itu harus tricky sih. Harus lebih cerdas lah kalian menempatkannya. Karena memang agak apa ya? Kadang kan kita pengen ngeprint banananya nih. Tapi kalau kalian breaknya di sebelum print, maka nggak ke print kan. Nah, jadi ya pintar-pintar lah. Nah, kemudian ada yang namanya continue. Continue itu berarti kita hanya memberhentikan secara sesaat atau kita skip. Nah, jadi misalkan break itu mutlak. Ketika banana itu tercapai, maksudnya loopingnya sampai si banana, maka ya cherry nggak akan ke print. Tapi ketika pakai continue, berarti yang di skip hanya si kondisi tertentu. Misalkan if x sama dengan banana, berarti yang ke print adalah apel dan cherry. Nah, algoritmanya gini. Apakah apel sama dengan banana? Tidak kan? Berarti ke print. Apakah banana sama dengan banana? Betul. Maka dia nggak ke print. Dilanjutkan aja, di continue. Kemudian cherry sama dengan banana? Enggak. Nah, sehingga dia nggak kena fungsi continue. Maka yang ke print adalah apel dan cherry. Kayak gitu. Kemudian yang ini selanjutnya adalah apa ya? Range. Nah, jadi di for loop sendiri juga ada range. Dia bisa cuma garis finish ya. Jadi misalkan 3 berarti yang keprint cuma 0, 1, 2. Nah, kalian juga bisa kasih startnya. Startnya misal dari 1. Berarti yang keprint 1 dan 2. Kemudian yang ini ada stepnya. Jadi yang keprint kan nggak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tapi karena ada lompatannya itu stepnya 3, maka 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8. Jadi yang keprint 2, 5, dan 8. Nah, ya, di Python sendiri yang garis finishnya 3, 3 ini, dia nggak akan keprint ya, karena memang exclude. Jadi yang keprint 3 kurangi 1. Kalau ini 10, karena 10 exclude, jadi 10 kurangi 1, 9. Jadi ini 2, 5, 8. Seharusnya kan selanjutnya itu berapa? 11 ya, tapi 11 nggak ada, berarti 2, 5, 8. Yang ini 1, 2, yang ini 0, 1, 2. Kemudian ada yang namanya else. Jadi ketika kita gunakan else itu biasanya di if else gitu ya, fungsi if. Nah, kalau di looping sendiri dia akan ke print atau dilakukan ketika setelah selesainya si for looping itu sendiri. Misalkan loopingnya sampai 6 nih. Nah, maka setelah 6 nanti kita akan tulis finally finish. Nah, ini ke printnya cuma sampai 5 ya, seperti saya bilang karena memang 6 kurangi 1.
si Python sendiri exclude untuk garis finish. Oke, kemudian ada ini ya, ADJ mungkin adjektif. Kemudian ada fruit juga. Nah, jadi ada dua list. Nah, nested loop itu berarti bersarang. Nah, ada dua list. Maka misalkan for X in ADJ, kemudian for Y in fruits, maka di print secara bersamaan data-data atau elemen-elemen item-item dari si X dan si Y. Nah, X dan si Y itu apa? Ya, setiap elemen dari ADJ dan fruit. Maka dia akan ke print red apple, terus big, kemudian banana, dan tasty cherry, kayak gitu. Ya, jadi ada for loop di dalam for loop, kayak gitu. Nah, kemudian ada yang selanjutnya itu pas. Nah, mungkin kalian agak bingung kalau mungkin masih awal, kenapa kita gunakan fungsi pas, padahal ketika kita apa ya namanya running itu nggak akan menghasilkan apa-apa, nggak kecetak apa-apa. Nah, jadi memang untuk tahap algoritma yang advance itu atau di metode statistika, machine learning dan sebagainya ya, itu berguna sekali sih fungsi pas ini. Jadi ketika kalian punya datanya 012, misalkan list kayak gitu ya, nanti yang ke print kan harusnya 012 kalau kalian fungsinya print gitu ya, atau fungsi yang lain lah. Nah, tapi dengan adanya pas maka ya dia dilewati aja. Oh, satu nih, ya udah lewat aja. Oh, udah masuk tahap satu nih, kita lewat aja. Dua nih, lewat aja gitu ya, sampai nggak ada dihasilkan apa-apa. Nah, tapi kalau nanti kalian udah sering gunakan metode-metode statistika atau algoritma yang lebih rumit ya, pasti akan merasakan eh, enaknya, nikmatnya, dan bergunanya si pas ini. Kemudian while loop. Kalau while loop sendiri itu secara logika itu dia akan berjalan terus sampai kondisi tertentu itu terpenuhi. Misalkan I kita itu satu. Kita punya data variabel I. I-nya itu satu. Nah, ketika I-nya itu kurang dari 6, maka dia akan di print. Coba kalau line terakhir ini dihapus, berarti kan nanti dia akan ke print tuh satu terus sampai laptop kita terbakar ya. Nah, tapi kita kan nggak mau kayak gitu, maka kita perlu adanya increment atau ya mungkin penambahan dengan tulisan bukan seperti ini. Jadi ketika sudah di print, I-nya ditambahkan satu, yang tadinya I-nya satu menjadi dua. Setelah dua, kemudian menjadi tiga, kemudian dicetak lagi, kemudian ditambahkan menjadi empat, empat dicetak lagi dan seterusnya itu. Sehingga nanti akan menuju ke 6 kan. Nah, kayak gitu. Tapi dia ke printnya cuma sampai 5 karena 5 kan kurang dari 6, sedangkan 6 tidak kurang dari 6, tapi sama dengan kayak gitu. Kemudian di sini ada break. Nah, jadi di while loop ini kita sudah pakai while loop ya. Jadi di while loop sendiri itu kan sama ya dengan si if dia ada break sama continue. Di bawahnya ada continue nih. Jadi ketika break berarti dia berhenti sebelum kondisi akhir terpenuhi. Kita kan punya i-nya 1. Nah, finishnya itu 6. Nah, jadi kan harusnya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Tapi karena di sini ada apa namanya? If i sama dengan 3 itu break, berarti kita berhenti ketika sudah mencapai 3. Jadi pemberhentiannya itu lebih awal, lebih cepat daripada seharusnya yang harusnya sampai 6 ya. Sampai 5, sorry. Kemudian continue. Kalau continue ya berarti di skip aja. Yang sama dengan 3. Jadi nggak akan ke print tuh yang nilainya 3. Berarti 1, 2, 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, kenapa sampai 6 nih yang ngeprintnya? Karena printnya sendiri setelah penambahan. Kecuali kalau i plus sama dengan satunya itu di bawahnya ini fungsi print di bawahnya ini ya, yaitu baru nggak ke print yang 6-nya gitu. Oke, mungkin yang terakhir ini ada apa? Else ya tadi. Sama sih di while maupun for itu ada break, continue dan else. Nah, else sendiri akan ke print atau dikerjakan ketika loopingnya itu selesai. Jadi ini berapa nih? 1 sampai berapa? 1 sampai 5 ya. Karena ya ini dicetak 1, dicetak 2 sampai dicetak 5. 6 tidak kurang dari sama dengan 6. 6 tidak kurang dari 6 tapi sama dengan, maka yang tercetak 1 sampai 5. Nah, setelah selesai loopingnya maka baru dicetak I is no longer less than 6 kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. See you next time dan selalu semangat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.